Ya, ternyata ada peran sosok Gus Miftah dalam kembalinya Pak Tarno ke istri pertamanya, guys. Nah, jadi ini akan saya bacakan dulu. Ya, Gus Miftah ini peranannya apa ini ya. Pak Tarno, pesulap merah atau pesulap merah ya. Pak Tarno, pesulap terkenal unik Indonesia, memutuskan untuk kembali ke istri pertamanya, Syariah, setelah sekian lama berpisah. Keputusan ini tidak lepas dari peran dan doa dari Gus Miftah yang turut membantu dalam proses rekonsiliasi ya mereka. Sebenarnya Pak Tarno sempat mengalami stroke dan tinggal bersama istri mudanya Dewi. Namun kini ia telah kembali ke rumah Syariah dan kondisi kesehatannya perlahan membaik. Pak Tarno mengaku senang bisa berkumpul kembali dengan anak-anak dan istri pertamanya. Nah, di sini juga dijelaskan bahwasanya peranan Gus Miftah ini selain mendoakan, memberikan masukan, juga memberikan bantuan materi, Mbah. Yeah. Yang paling penting dalam rumah tangganya Pak Tarno ini sebetulnya materi sih sebetulnya, karena memang pas Pak Tarno ini kena penyakit stroke, ya Pak Tarno susah gitu mencari nafkah. Ya kan, dengan kehadiran Gus Miftah kemarin memberi bantuan kepada istri pertama dan alhasil si Pak Tarnonya pun kembali nih. Cuman di balik itu kita nggak tahu ya, kita hanya tahu kembali apakah ada nilai rupiah yang kemudian Pak Tarno datang kemudian diminta bagi atau lain-lain, itu kita nggak tahu ya, karena besaran rupiahnya juga nggak tahu. Tapi yang dijelaskan sini adalah Gus Miftah membantu menyiapkan perlengkapan konsumsi sembako gitu, serta uang untuk perbaikan rumah gitu. Menurut Mbak Elo, apa yang dilakukan Gus Miftah ini kayak mana gitu menurut Mbah? Ya, kalau menurut saya ya, Gus Miftah ini sudah banyak berubah ya. Yang semenjak habis kejadian yang terakhir ya, yang setelah mengolok-ngolok para penjual es teh, Sun Haji. Ya, itu mungkin di situ dia banyak sudah menimba ilmu atau menimba kesadaran ya. Nah, di situ kalau saya lihat sudah banyak perubahan ya. Ya, mungkin disitulah detik-detik terakhir ya, bahwasanya dari perkataan-perkataan Gus Miftah yang selama ini dia tidak menyadari, dianggap guyonan, ternyata itu adalah menjadi bumerang bagi dia. Ya, alhamdulillah kita juga turut mendoakan Gus Miftah setelah mendapat peringatan dari penjual es teh tersebut, dia sudah sadar, alhamdulillah, dan hingga saat ini mau membantu sesama kalau kita bilang sesama muslim lah, atau sesama orang yang tidak mampu lah, atau membutuhkan pertolongan seperti itu. Oke gitu ya. Iya. Jadi memang di sini nama Gus Miftah disebut-sebut sebagai penyambung ya, penyambung hubungan antara Pak Tarno dengan istri pertamanya yang sudah lama tidak bertemu gitu ya. Tapi hanya berselang 2 hari kemudian beliau merasa nggak betah, kemudian kembali ke istri muda yaitu Dewi gitu. Nah, Mbah, ini kalau dari sudut pandang saya ya, ini memang baik ya, niatnya Gus Miftah itu baik gitu, bahwasanya si Pak Tarno suruh silaturahmi atau melihat kembali kondisi anak-anaknya dan Bu Syariah istri pertamanya. Tapi di sini memang entah kenapa yang saya lihat memang hatinya nih, hati dan perasaan dan kenyamanan Pak Tarno itu hanya ada di sosok Mbak Dewi gitu loh. Sementara hubungan antara istri pertama dan Mbak Dewi istri ke-8 ini bentrokan gitu. Ada sesuatu yang aneh, langsung menuduh yang enggak kedua belah pihak. Dan Mbak Dewi pada saat Pak Tarno ini kembali ke istri pertama, dia nggak ada mempermasalahkan gitu. Yang penting saya jangan dijelek-jelekkan gitu. Saya jangan dijelek-jelekkan. Pesannya istri muda nih kepada istri tua. Ya, piye? Ya, makanya saya bilang di sini ya, Pak Tarno ini harus bisa membagi kasih sayang seperti itu, sehingga tidak ada rasa cemburu, tidak ada rasa curiga, bersikap perilaku adil. Ya, mudah-mudahan mereka kedua-duanya ataupun yang lainnya tidak ada selisih paham. Iya, gitu. Jadi kalau itu sudah kita lakukan. Netizen banyak menyoroti ya Mbah terkait dengan donasi. Munculnya istri pertama gara-gara banyaknya donasi yang diberikan oleh para artis, termasuk ada Willy Salim, ada Ria Ricis dan lain-lain. Nah, ini kenapa ada donasi baru muncul? Ini kan
konotasinya atau pandangannya buruk ya, gitu ya. Kenapa sebelum ada donasi, kenapa kemana gitu? Ini ada donasi, bisanya kumpul gitu loh. Kan jadi pertanyaan juga gitu. Tapi apapun itu kita doakan semoga hubungan keduanya itu baik-baik saja. Yang perlu digarisbawahi adalah lepaskan rasa buruk sangka tadi, toh Mbak? Iya, prasangka buruk. Ya, seperti itu. Ya kemana nggak buruk, Mbak, suaminya adanya di Mbak Dewi aja. Mau dihubungi susah, kadang diblokir gitu. Tapi ini lucunya adalah yang nyuruh blokir adalah Pak Tarno sendiri dengan alasan supaya kesehatannya makin membaik. Karena kalau dihubungin terus-menerus sama istri pertamanya malah banyak keributan yang terjadi, Mbak. Ya, kalau menurut saya sih itu karena Pak Tarno ini kurang membagi gitu ya, kurang membagi adil ya, termasuk itu. Tapi kalau sudah Pak Tarno istilahnya tahu membagi ya, seperti tidak memblokir atau bagaimana, menurut saya sih tidak seperti ini begitu. Iya, menurut Mbak Ilo gini ya, kenapa Pak Tarno masih mempertahankan hubungannya dengan istri pertama? Kalau dia memang dalam hati, perasaan memang lebih nyaman kepada Mbak Dewi, kan kasihan toh istri pertamanya ini. Ya mungkin itu tadi ya, yang namanya si istri pertama itu kadang tidak bisa dilupakan seperti itu. Tidak bisa dilupakan. Iya, karena kalau kesah ya suka duka, karena di situ di awalnya. Iya. Begitu. Tapi kan kasihan Mbak, gini loh. Saya bukan masalah tidak melupakan jasa-jasanya, itu memang benar, poin yang luar biasa. Tapi kan di sini kasihan toh Mbak, kita seperti menggantungkan dia. Kan gitu. Pak Tarno sudah lama, ini sudah lama Mbak, bukan baru berminggu-minggu. Sudah lama tidak melihat sosok istri pertamanya karena memang kena stroke ya, sehingga pun mencari nafkah pun susah. Tapi sebelum kena stroke ini kan nikahnya beberapa kali toh Mbak, sampai 8 sampai 10. Dan ini bukan hal yang biasa gitu. Kenapa istri pertamanya tetap masih dipertahankan gitu? Ya, itu kalau perbuatan Pak Tarno yang pastinya menyakitin hati sih yang istri pertama toh. Ya benar. Gitu. Ya. Tinggal lagi begini ya, Pak Tarno ini tidak bisa meninggalkan. Tidak bisa meninggalkan, tapi tidak bisa tinggal di situ, gitu loh. Bukan tidak bisa tinggal di situ, tidak bisa meninggalkan ataupun memutuskan hubungan. Yang arti kata seperti itu kepada istri yang tua gitu. Iya, maksudnya gini, tidak bisa meninggalkan, tapi juga tidak bisa tinggal di rumah itu. Dia asik mau ke istri muda aja. Nah, inilah yang saya bilang. Karena gini Mbak, yang sama istri muda ini bukan nikah resmi loh, siri loh nikahnya. Yang resmi itu ya istri pertamanya. Iya. Makanya di sini saya bilang kepada Pak Tarno, Pak Tarno ini kalau saya lihat sih kurang membagi gitu, kurang membagi rata ataupun bagaimana ya. Janganlah kita memandang sebelah mata seperti itu. Oh gitu ya. Jadi kita bersikap perilaku adil seperti itu. Oke ya, kembali lagi kita ke Gus Miftah. Yang pasti Gus Miftah telah banyak melakukan hal-hal yang baik ya terkait dengan hubungan antara Pak Tarno dengan istri-istrinya nih Mbah. Ini baru yang keluar nih istri pertama sama istri ke-8 ini atau ke-10 yang ini. Gak tahu nanti istri-istri yang lain nih kan. Nah, jadi kita berdoa aja semoga Pak Tarno bisa menjadi contoh lah, karena kan beliau ini cukup dikenal. Bagaimana cara seorang Pak Tarno ini apa ya, memperlakukan istri-istrinya gitu ya. Istri banyak, yang terjadi sama Pak Tarno, istri banyak malah membuat dia mumet gitu loh. Ya sebenarnya kalau yang membuat mumet ya diri kita sendiri gitu ya. Kalau kita tidak mau banyak-banyak ya jangan kita tambah begitu. Yang bikin mumet sebenarnya bukan orang lain, sebenarnya Pak Tarno sendiri gitu. Kenapa kalau singkat saja menurut Mbak Ilo, kenapa Pak Tarno nekat sampai punya istri lebih dari 1, bahkan lebih hampir 10 tuh? Ya inilah kadang saya bilang, kadang manusia ini ketika uang banyak tidak sadar. Nah itu biasanya apa namanya itu Mbak? Kalau kita bilang ya bagaimana ya, lupa diri gitu. Lupa daratan. Jadi sehingga lagi uang banyak tidak, pada saat itu uang banyak, merasa yakin nikah nggak ada masalah tidak ada masalah, yang penting ada salah orang mau ya
tidak ada masalah, uang bisa mencukupi menurutnya, seperti itu tiba ya. kena penyakit baru bingung. Nah gitu. itu tadi. Oke, semoga Pak Tarno tidak kalau sehat kembali ya, kalau sehat kembali bisa sukses lagi. Ya jangan meniru Piki Prasetyo yang hampir menikah 24 kali. Pemberitaan terbaru hampir mau di blacklist dia sama KUA, nggak boleh nikah lagi, dituduh mempermainkan pernikahan. Ya semoga Pak Tarno tidak menjadi pribadi seperti itu, bisa mempertahankannya setidaknya dengan istri yang terakhir lah, istri muda ini gitu ya. Nggak usah nikah-nikah lagi, udah ya, gitu. syukuri saja gitu. Syukuri saja. Oke, sampai sini dulu buat teman-teman ya. Terima kasih Mbak Ila sudah menjelaskan. Semoga Pak Tarno bisa bahagia dengan istri-istrinya, ya bisa adil, berlaku adil karena ini dilihat sama publik. Sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.